SD lanjut ngendikan. Jadi monggo pun mau apa yang seputar apa ini yang mau dibahas? Kita lanjutkan aja. Kan sebetulnya kalau kita lihat itu posisinya kan guru itu kebanyakan kan mereka berada pada jalur nyaman. Padahal yang saya ketahui, ibu juga pahami itu di sekolah penggerak dengan sekolah penggerak itu kan artinya semua di bagian organisasi itu bergerak. Orang yang mau masuk ke sini pun pengennya juga bergerak seirama ya, menyeiramakan. Nah sekarang bagaimana dengan personal gurunya? Kalau misalkan di situ dia tidak bisa menyeiramakan, terus sampai pada ini tadi progres tentang guru penggerak. Jadi memang Bunda, manakala kita jadi sekolah penggerak itu mau tidak mau memang kita harus bisa tergerak dulu gitu. Tergerak itu harus dari dalam, Bunda. Nah ini menyangkut sumber daya manusianya di sekolah gitu deh. Bagaimana kita tergerak gitu kan untuk bisa nanti yang akhirnya kita bisa menggerakkan gitu orang-orang di sekitar kita, mulai dari internal sekolah gitu kan hingga sampai ke imbas di sekolah-sekolah lain gitu. Nah makanya peningkatan sumber daya manusia di sekolah kita, terutama sekolah penggerak itu memang menjadi skala prioritas gitu. Yang memang harus diselesaikan, Bun. Dalam arti ini benar-benar harus ditingkatkan gitu. Baik melalui pelatihan yang kita laksanakan bersama gitu di kita program sekolah, maupun mereka secara mandiri beliau-beliaunya gitu, mandiri secara finansial maupun mandiri secara waktu juga, Bu gitu. Jadi mungkin kadang ada yang mengikuti dari UKRIS gitu kan, ada yang mengikuti dari BMM gitu. Hanya saja kembali ke internal gurunya yang tergerak tadi loh, Bu. Gitu. Manakala SDM-nya itu benar-benar personel yang merasa tergerak, oh saya itu harus berubah, saya harus mau mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman sekarang ini, sehingga nanti pembelajaran yang seperti apa yang diharapkan saya ini bisa memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Apalagi kita sekolah penggerak gitu kan, Bun. Nah hanya saja kembali lagi bagaimana personalnya itu ya. Jadi kalau personalnya itu memiliki keinginan untuk benar-benar tergerak, kemudian dia itu punya keinginan untuk menggerakkan juga, maka dia akan melakukan berbagai upaya dengan kesungguhan hati, sehingga memudahkan kita sebagai leader, sebagai seorang pemimpin itu untuk katakan ini kita bawa gerobak ya, Bu. Anggap saja ini satuan pendidikan kita ini gerobak lah gitu. Terus kemudian Bapak Ibu guru ini adalah orang-orang yang ada di sekitar gerobak tersebut gitu. Kita lihat posisinya beliau-beliau ini, ada yang bersungguh-sungguh mendorong sehingga berharap gerobak itu bisa melaju dengan bagus. Tetapi ada juga yang sepertinya mendorong tetapi sebenarnya dia itu memberatkan. Atau malah yang sudah tidak mendorong, tidak ikut mendorong tetapi memberatkan. Terus gimana Bu Esi dengan yang tadi? Yang kan menarik sekali nih, mendorong, kayaknya sih mendorong, tapi kok sebenarnya nah, itu malah memberatkan gitu. Nah sehingga kita sebagai seorang pemimpin gitu, kita harus mapping, Bu gitu. Ini jadi saya kayaknya Pak Nurmiono. Ada pemetaan gitu. Betul, ya kita mapping gitu. Dengan kacamata seorang pemimpin kan kita tahu mana yang bisa kita ajak untuk bergerak bersama-sama gitu. Mana yang susah, mana yang tidak mau sama sekali gitu kan. Terus mana yang pura-pura, dalam arti gini, sepertinya dia bergerak tapi sebenarnya dia itu tidak bergerak atau malah memberatkan. Karena ada ya di dalam lingkup itu kan ada yang seperti itu. Betul, Bu. Jadi kalau membahas seputar itu kan memang menarik, Bu. Menarik sekali nih. Kalau waktu kita panjang ini bisa diurai nanti lain waktu lah. Dan itu menjadi tantangan seorang pemimpin, apalagi kalau di sekolah negeri, pun. Kalau tadi saya sampaikan, kalau di sekolah swasta itu memang punya target sumber daya manusia atau seorang guru itu harus sesuai ekspektasi dari yayasan. Mereka sudah ada tuntutan gitu dengan jelas.
Terus kemudian ada juga konsekuensinya. Manakala tuntutan itu tidak terpenuhi, maka dia akan tergantikan, gitu kan? Atau terdelek. Cepat, ya. Tapi tidak dengan kita yang ada di jalur pemerintah, gitu. Jadi memang memberikan motivasi dan kesadaran bahwa kita itu harus meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kompetensi kita, memang harus dimiliki. Ya. Ini sementara nanti kita cut dulu ya Bu Esti ya. Siap. Mungkin boleh Bu Esti berikan saran, ini nanti mau saya masukkan ke YouTube, ke channelnya saya. Saran buat, yaitu tadi, pertama untuk teman-teman guru itu sebaiknya bagaimana? Karena kalau misalkan ada yang mereka, saya itu posisinya itu mau dorong, tetapi saya nggak punya kekuatan. Nah, ada yang seperti itu. Atau mungkin, ngapain kok saya ikut dorong, Bu Esti aja sudah bisa lari cepat. Kan gitu. Gimana ini saran Bu Esti buat teman-teman ini? Iya, tadi Bun, kita mapping dulu kan Bun. Kita mapping dulu, terus kemudian teman-teman yang sudah bisa bergerak bersama, dalam arti kita gerakan itu kita ajak untuk menggerakkan temannya yang tadi merasa saya itu kepengen bergerak tapi apa daya saya tidak memiliki kemampuan. Nah ini saya mau apa ya, bukan memanfaatkan ya Bun, tetapi memberdayakan teman-teman yang ini untuk tak ajak bersama gitu. Nah termasuk diantaranya dalam Kombel gitu kan. Melalui Kombel itu kita bisa melakukan pelatihan. Kamu nggak bisanya di apa sih? Gitu. Kebutuhan bapak ibu guru yang merasa saya tidak mampu itu di apa sih? Gitu. Yang sesuai tuntutan saat ini itu yang apa? Gitu kan. Misalnya ternyata memang saya tuh susah kalau membuat misalnya mau menampilkan ini slide gitu ya, atau PowerPoint atau ini. Iya, nah. Iya. Itu kok tidak bisa menarik gitu. Sementara itu kan yang menarik itu kan menggunakan Canva misalnya, gitu kan. Berarti sementara saya tidak mengenal Canva, saya tidak tahu. Nah, guru yang mengenal Canva dan tahu, maka akan saya dijadikan sebagai narasumber untuk berbagi Kombelnya dalam Kombel kita gitu. Dan untuk memotivasi teman-teman yang tidur tadi Bunda, gitu kan, kita kebetulan kan juga kalau di PMM itu kan kita ada penghargaan untuk sertifikat Kombel kan, gitu. Dan kita sekolah bisa mengeluarkannya, karena kita sudah melaksanakannya. Sehingga untuk SD Negeri Pandangan 3 ini sudah mengeluarkan sertifikat. Ini salah satu motivasi eksternal lah Bun, jadi kan Bun, karena memang motivasi itu akan lebih kuat manakala internal. Tetapi apabila dari eksternal saja dia tidak dapat, internalnya tidak dapat, kan kasihan Bun. Tetapi kalau dipaksakan dengan adanya motivasi eksternal, kemudian dia menjadi tergerak, menjadi bangun, katakan seperti tadi, maka tidak ada salahnya. Siapa tahu nanti dengan yang mulai bangun terpaksa gitu kan, nanti lama-lama akan terbiasa. Keren sekali. Terima kasih Bu Esti. Ini waktu yang sangat pendek ya, tapi sangat-sangat berharga. Kita dapatkan ilmu banyak dari Ibu Estiani ya, SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Palaga, Pandean Lamper 3, Kota Semarang. Bertemu kembali nanti lain waktu di channel Kombel. Salam.